Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 9 SMP Darussalam, apa kabar? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat dan masih terus tetap semangat. Anak-anak ibu, salam kangen dari ibu, kangen banget pengen ketemu kalian secara langsung. Namun keadaan kita masih belum selesai, maka ibu ingatkan juga kepada anak-anak ibu hindari untuk pergian keluar jika memang tidak sangat diperlukan. Tetap berada di rumah, jaga kebersihan, rajin cuci tangan, keluar kalau keluar pakai masker. Kemudian ya supaya kita sama-sama bisa mengurangi lah penyebaran virus ini gitu ya, karena kan kita nggak tahu kita bawa virus atau enggak gitu ya. Oke anak-anak ibu, pada pertemuan kali ini di pertemuan yang ke-6 pelajaran seni budaya, ibu akan pertemuan yang ke-7 pelajaran seni budaya, ibu akan memberitahukan beberapa hal penting. Namun sebelum memberikan informasi tersebut, kita berdoa dulu bersama-sama supaya kegiatan belajar online kita sama-sama diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, nanti pada tayangan slide yang pertama akan ada key atau question. Key itu artinya question, 1, 2, sampai 3 question, dan question itu harus dijawab di link Google Form. Jadi pertanyaannya di video ini, tapi jawabannya kamu sertakan di link Google Form gitu ya. Jadi diperhatikan baik-baik pertanyaannya, kemudian dijawab satu persatu di link Google Form yang sudah disediakan. Oke anak-anak ibu, pesan ibu, tolong videonya diputer atau dilihat secara keseluruhan. Jangan dilihat pas di soal doang atau pas di token aja kayak pertemuan yang sebelumnya gitu ya. Jadi tolonglah dilihat semua dari awal, diperhatikan materinya. Kan ibu udah bikinin materinya susah payah. Jadi kamu juga, tujuan ibu bikin materi seperti itu supaya apa? Supaya kamu dapat memahami materi yang ibu sampaikan. Karena kita memang belum bisa bertemu secara langsung. Jadi tolong ditonton sampai selesai. Masa main game online bisa stalking IG orang bisa? Masa videonya ibu coba ditonton sedikit doang gitu ya? Tolonglah ditonton, kan sama-sama buat kebaikan kamu juga. Setelah itu jangan lupa kasih jempol, like and subscribe ya. Oke, itu selingan aja. Oke anak-anak ibu, tolong simak baik-baik, dipahami materinya, dan selamat menyaksikan. Oke anak-anak ibu, kita masuk ke materi yang ke-7 tentang lagu populer dalam sajian grup vokal atau vokal group namanya. Apa sih itu vokal group? Oke, sebentar ya. Oke. Vokal group itu artinya bernyanyi secara bersama-sama. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang bernyanyi secara unisono. Kalau unisono kan sendiri. Nah, kalau vokal group, lagu dapat dibawakan secara bersama-sama dengan lebih dari satu suara. Penyajian tersebut disebut juga paduan suara. Jadi sama, vokal group sama paduan suara itu sama ya. Jadi satu suara tapi dinyanyikan secara bersama-sama. Ada 2 jenis vokal grup atau paduan suara. Yang pertama namanya jenis vokal sama. Vokal sama itu contohnya anak-anak. Ya udah anak-anak semua. Jadi satu sama suaranya gitu. Laki-laki semua. Perempuan semua. Itu namanya jenis vokal grup sama namanya. Yang kedua jenis vokal campuran. Jadi campuran. Misalnya anak-anak sama orang dewasa atau laki-laki dengan perempuan. Itu berarti campuran. Ada beberapa jenis vokal grup. Yang pertama, bernyanyi dengan teknik akapela. Yang kedua, bernyanyi dengan teknik canon. Yang ketiga, bernyanyi dengan grup vokal atau paduan suara. Oke, kita bahas satu-satu ya. Diperhatikan. Yang pertama namanya teknik akapela. Apa itu teknik akapela? Yaitu teknik bernyanyi dengan banyak suara tanpa iringan instrumen suara musik. Jadi dia nyanyi nih sama-sama tapi nggak ada alat musiknya. Kayak misalnya kamu lagi nyanyi ketika upacara bendera, jadi paduan suara gitu kan nyanyi sama-sama tuh, tapi kan nggak ada alat musiknya, nggak ada iringan musiknya. Nah itu namanya teknik akapela.
Namun, meskipun demikian, di antara para vokalis tersebut harus ada yang bertugas menyuarakan nada melodis, ritmis, dan harmonis. Tetap harus ada yang punya suara melodis, harus ada yang punya suara ritmis, dan harus ada yang menjadi tim suara harmonisnya, gitu ya, walaupun tidak menggunakan instrumen musik. Yang kedua namanya teknik canon atau kanon, yaitu bernyanyi dengan cara susul menyusul. Pada teknik ini terdapat dua kelompok suara yang saling susul menyusul. Jadi ada dua suara yang susul menyusul, kayak misalnya gini, kita tetap setia setia, tetap setia setia. Nah seperti itu. Jadi ada dua, satu udah, satu lagi nyusul, gitu ya. Kan kita suka nyanyi kayak gitu tuh, nyambung di belakang, gitu ya. Itu namanya teknik kanon. Yang ketiga namanya paduan suara atau grup vokal. Nah, ini yang akan dibahas nanti lebih jelas, yaitu menyanyikan lagu secara duet atau berdua. Duet itu berdua, trio 3, kuartet 4, atau grup vokal atau rame-rame bareng-bareng, gitu ya. Oke, buat masuk question yang pertama, apakah ini maksud dengan vokal melodis? Ya, kita lanjut. Ciri-ciri dari vokal grup. Yang pertama harus terdiri dari 3 sampai 10 penyanyi. Kalau sendiri namanya unisono. Kalau grup vokal dia minimal 10 orang, minimal 3 sampai 10 orang, gitu ya. Yang kedua, aransemen vokalnya bebas dan boleh lebih ekspresif dalam membawakan lagunya. Ekspresif itu lebih dikembangkan, boleh, atau lebih greget dari penyanyinya, silakan, tidak masalah, ya. Yang ketiga, menggunakan improvisasi yang dominan. Jadi ada titik-titik yang harus sama. Dominan tuh sering dilakukan gitu, misalnya tangga nadanya ditinggiin atau direndahin, dibuat lebih sedih, dan yang lainnya. Yang keempat, dapat diiringi musik atau tanpa iringan musik. Jadi boleh pakai musik, boleh juga enggak, seperti akapela tadi. Aransemen vokal, aransemen tuh mengubah maksudnya, gitu ya, mengubah vokal atau mengubah suara menjadi lebih baik. Hal yang harus diperhatikan dalam mengaransemen lagu, yang pertama adalah menentukan lagu yang akan diaransemen. Lagu apa dulu nih yang mau dirubah? Yang kedua, mencari melodi utamanya. Dalam sebuah lagu itu kan ada bagian-bagiannya. Ada melodi bagian utama, biasanya di pembuka atau di ref, gitu ya. Ada juga bagian dari pokok dari lagu tersebut. Yang ketiga, mencari akord atau harmoni. Yang keempat, memecah suara. Jadi bagi-bagi, karena kan nyanyinya paduan suara nih. Nyanyinya kan banyak orang. Nah, berarti suaranya juga harus dibagi-bagi supaya menjadi satu paduan suara yang enak didengar. Yang kelima, memberi nada untuk setiap suara. Jadi masing-masing suara punya nada tersendiri. Yang terakhir adalah improvisasi lagu atau melakukan pengembangan terhadap lagu tersebut. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara mengembangkan ornamentasi lagu? Dalam menyanyikan lagu secara vokal grup, paduan suara, yang harus dilakukan adalah memecah suara tadi, membagi-bagi suara. Nah, sebelum kita memecah suara, kita harus tahu dulu nih tentang akordnya dan perlu belajar dulu tentang ilmu harmoninya. Ilmu harmoni itu apa sih? Ilmu yang menyatukan beberapa suara tadi menjadi satu suara sehingga enak didengar paduan suaranya. Nah, bagaimana cara untuk membuat aransemen paduan suara tersebut? Yang pertama harus menentukan dulu lagu yang akan dinyanyikan. Jadi harus kompak lagu apa yang mau dinyanyikan, harus sama, ya. Yang kedua, mencari melodi pokok dari lagu tersebut. Inti melodi dari lagu tersebut tuh adanya di mana? Di awal, di tengah, atau di akhir, ya. Yang ketiga, mencari akord atau harmoninya. Titik harmoninya itu di mana sih dari lagu itu? Apakah di awal, apakah di akhir, atau di tengah-tengah? Yang keempat, memecah suara. Jadi harus tahu akord dulu, baru bisa memecah suara. Kalau yang suka main gitar pasti paham banget tentang akord, ya. Kita lanjut. Yang selanjutnya adalah memberi nada untuk setiap suara dengan pengetahuan tentang akor, tanggal pemberian nada kepada suara yang ada. Jadi dibagi-bagi akor tadi yang udah ketahuan, dibagi ke orang-orangnya. Kan masing-masing individu punya suara yang berbeda-beda nih. Nah, dibagi deh. Yang suaranya sopran, dia bagiannya apa? Yang suaranya mezzo sopran, bagiannya apa? Kan ada 3 tangga nada tuh, laki-laki 3, perempuan 3. Nah, tinggal dibagi-bagi aja sesuai dengan gendernya masing-masing, ya. Yang selanjutnya adalah melengkapi semua suara dengan akor yang sudah ada. Kalau sudah dibagi-bagi, dilengkapin suaranya, ditutup menjadi satu suara. Yang selanjutnya adalah mengenal kemampuan tiap individu. Kan nyanyinya rame-rame, gitu ya. Nah, setiap individu punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang punya kemampuan suaranya tinggi, ada yang punya kemampuan suaranya ngebas, ada yang punya kemampuan suaranya rendah, ya. Jadi masing-masing.
Yang selanjutnya adalah membuat alur melodi baru, nanti jadi satu alur melodi baru yang siap dinyanyikan. Oke, dari tadi Ibu sering sebut-sebut akord. Masuk question yang kedua, apa itu akord? Jelaskan. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah menampilkan hasil aransemen. Kalau sudah jadi, berarti kan tinggal di aransemen. Hasil aransemennya kan udah jadi nih. Sekarang mau ditampilkan. Apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama harus ada pemain. Pemain itu adalah orang yang akan membawakan hasil aransemen. Siapa nih yang mau bawain gitu kan? Walaupun paduan suara banyak, tapi kan harus ada satu yang jadi pemimpinnya gitu ya. Sehingga nanti ketika menyanyi tidak kemana-mana lagi arahnya, ya. Iklan ya nak, lewat, maafin. Yang kedua namanya instrumen atau alat musik. Pilihan alat musik yang digunakan untuk mengiringi aransemen yang dibuat. Alat musiknya mau pakai apa? Kalau misalkan gitar ya kayak kemarin lagunya Armada, kalau dinyanyiin sendiri sama dinyanyiin lagu bersama secara vokal grup pasti beda gitu kan. Nah, alat musiknya mau pakai apa nih? Mau pakai gitar, pakai apa, dan seterusnya. Harus ada alat musik yang dimainkan. Kalau sifat nyanyinya itu kalau menggunakan paduan suara dengan menggunakan alat musik. Yang keempat namanya partitur. Oke. Yang ketiga namanya pemimpin atau yang disebut dengan konduktor. Kamu kalau nonton konser atau lihat di Dirijen, biar gampang deh. Di konser tuh ada tuh yang bawa sumpit. Nah, dia yang begini-begini, nah itu namanya konduktor atau pemimpinnya. Kalau paduan suara biasanya dirijennya gitu ya. Kalau di sekolah namanya dirijen. Dia yang ngasih tahu ke tempat ketukan. Tuh, 2, 3, 4, mulai gitu kan. Nah, itu namanya konduktor atau pemimpin. Yang terakhir ada yang namanya partitur. Oke, Ibu sengaja nggak jawab partitur, nggak Ibu kasih tahu karena partitur masuk di question yang ketiga. Apakah yang dimaksud dengan partitur? Kata cluenya adalah partitur itu yang biasanya ada di depan konduktor. Jadi dia biasanya ada di dekat sama si pemimpin atau si konduktor. Apa itu partitur? Nih ya, silakan dijawab. Oke anak-anak Ibu, pembahasan materinya sampai sini selesai. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jangan lupa ada 3 question, dijawab dengan benar. Kita ketemu lagi nanti. Terima kasih. Nah, udah cukup jelas ya tadi pemaparan materinya. Materi kelas 9 pada pertemuan kali ini sudah sampai di bab 2, artinya sudah selesai. Minggu depan Ibu tinggal mengulas saja tentang musik. Lalu kita latihan ulangan akhir bab 2. Nah, nyinggung masalah latihan. Ibu mengingatkan kembali bagi kalian yang masih belum selesai mengerjakan tugas atau tugasnya yang masih kosong-kosong, Ibu sudah memberikan laporan kepada wali kelas kalian masing-masing. Jadi ada 6 kali pertemuan yang sebelumnya sama ini ke-7. Itu sudah Ibu foto, Ibu kirimkan ke wali kelas kalian. Dan nanti kalian bisa lihat, kalau 6-6-nya sudah di checklist, berarti kalian sudah mengerjakan 6 tugas tersebut. Tapi jika di nomor poin itu kalian belum di checklist, artinya kalian belum mengerjakan di poin itu. Bersamaan dengan itu, langsung WA Ibu boleh, atau silakan klik link yang di-share oleh wali kelas kalian, karena Ibu juga sudah menyerahkan link untuk susulan tugas kepada wali kelas kalian masing-masing gitu ya. Harapan Ibu, kalian sudah kelas 9 harus nabung nilai supaya nanti di akhir nilainya banyak, yang kurang-kurang bisa dikatrol supaya nilai seni budayanya bisa di atas 80 ya. Oke anak-anak Ibu, sampai sini dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Pesan Ibu tetap berada di rumah, yang rajin belajarnya, yang semangat. Kalian sudah kelas 9, nikmati masa sekolah kalian walaupun jaraknya jarak jauh gitu ya. Dinikmati, disyukuri, kemudian dijalankan dengan sebaik-baiknya ya. Kita ketemu lagi nanti, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.